Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nama saya Kalisom SPD. Saya adalah guru kelas 6B sekaligus pembina literasi di SDN 22 Jati Baru Kota Bima Generasi Matang. Sekarang saya akan mempersembahkan sebuah inovasi sekolah yang bernama Libuma, yang akronimnya Literasi Budaya Mbojo Bima. Menjadi guru pembina literasi menuntut saya dan tim agar melakukan berbagai inovasi dan kreativitas agar anak-anak paham dan memahami apa yang kami sampaikan. Literasi hadir sebagai bentuk kepedulian sekolah dalam mengenalkan, menanamkan, dan melestarikan budaya Mbojo kepada generasi penerus sejak usia sekolah dasar. Budaya daerah merupakan identitas dan jati diri suatu daerah. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi, anak-anak semakin dekat dengan budaya dari luar daerah. Sementara pengetahuan terhadap bahasa seni tradisional dan budaya daerah sendiri perlu terus diperkuat. Melihat kondisi tersebut, SDN 22 Jati Baru Kota Bima berupaya menghadirkan pembelajaran budaya yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sekolah sebelumnya telah melaksanakan kegiatan literasi budaya secara rutin melalui kegiatan kaliteras seperti membaca cerita rakyat, puisi, pantun, pidato bahasa Mbojo, mengenal pakaian tradisional, serta kegiatan seni budaya. Dari kegiatan tersebut, lahirlah inovasi Libuma Literasi Budaya Mbojo Bima sebagai sebuah program yang mengintegrasikan kemampuan literasi dengan mengenakan dan praktik budaya lokal. Permasalahan yang kami temukan adalah masih adanya peserta didik yang belum memahami budaya Mbojo secara mendalam. Sebagai siswa belum lancar menggunakan bahasa Mbojo, belum mengenal berbagai tradisi dan kesenian daerah, serta belum mengetahui makna dari pakaian adat, cerita rakyat, pantun, puisi, dan berbagai warisan budaya Mbojo. Karena itu, budaya tidak cukup hanya dikenalkan melalui teori, tetapi harus dibaca, didengar, dipraktikkan, ditampilkan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kami membuat inovasi Libuma Literasi Budaya Mbojo ini adalah menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap budaya Mbojo Bima, meningkatkan kemampuan literasi membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, mengenalkan bahasa adat, sejarah, seni, dan kearifan lokal Bima, membentuk karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan cinta budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan peduli terhadap budaya daerah, dan yang terakhir, mengembangkan kreativitas, keberanian, kemampuan bicara, membaca, menulis, dan tampil di depan umum. Dan yang paling utama, tujuan Libuma adalah membentuk generasi SDN 22 Jati Baru yang cerdas, berkarakter, berbudaya, dan memiliki jati diri sebagai generasi Mbojo. Pelaksanaan inovasi Libuma dilakukan secara rutin, kreatif, menyenangkan setiap hari Kamis dan melibatkan seluruh peserta didik. Kegiatan diawali dengan literasi membaca, yaitu membaca buku cerita rakyat, teks budaya, atau bahan bacaan yang berkaitan dengan Mbojo. Selanjutnya, siswa mengenal dan mempraktikkan bahasa Mbojo, termasuk penggunaan bahasa yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga dikenalkan dengan aksara Mbojo, kemudian belajar membaca dan menulis kata atau kalimat sederhana. Dalam bidang seni dan sastra, siswa diberikan kesempatan untuk membaca dan menampilkan puisi Mbojo, patung Mbojo, pantun cambe, pidato bahasa Mbojo, dan cerita rakyat Mbojo. Tidak hanya itu, Libuma juga mengenalkan seni tari dan pakaian tradisional Mbojo seperti rimput, tembe, dan katente. Peserta didik juga tidak hanya melihat tetapi juga belajar mempraktikannya. Kegiatan seperti ini mengenalkan rimpu, katente, tembe, serta membaca pidato bahasa Bima memang telah menjadi bagian dari praktik literasi budaya di SDN 22 Jati Baru. Dengan demikian, siswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran budaya. Keunggulan
Andalan inovasi Libuma adalah pembelajaran budaya tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Libuma menggabungkan literasi budaya, seni, bahasa, karakter, kreativitas, dan teknologi dalam satu kegiatan. Siswa belajar sambil melakukan. Siswa membaca, berbicara, menulis, menggambar, menari, menyanyi, bercerita, berpantun, berpidato, dan menampilkan budaya Bojo. Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Libuma juga memanfaatkan lingkungan sekolah, guru, orang tua, serta sumber budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hasil dan dampak dalam inovasi Libuma adalah kami rasakan dari pelaksanaan Libuma meningkatkan ketertarikan siswa terhadap literasi dan budaya daerah. Peserta didik menjadi lebih berani tampil di depan umum, lebih percaya diri berbicara, serta mulai mengenal dan menggunakan bahasa Bojo. Siswa juga semakin mengenal puisi, pantun, cerita raya, seni, tari, pakaian adat, serta aksara Bojo. Kegiatan literasi budaya di sini adalah telah menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan literasi sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap budaya Bojo. Dampak yang diharapkan bukan hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga terbentuknya karakter siswa yang percaya diri, kreatif, gotong royong, menghargai budaya, dan memiliki rasa bangga terhadap daerahnya. Keberlanjutan Libuma akan terus dikembangkan secara berkelanjutan di SDN 22 Jati Baru Kota Bima. Materi budaya akan terus diperbaharui sesuai dengan tingkat kelas dan kebutuhan peserta didik. Sekolah juga akan mengembangkan bahan bacaan budaya Bojo, dokumentasi kegiatan, media pembelajaran, permainan edukatif, serta berbagai karya siswa. Libuma bukan sekedar sebuah program literasi. Libuma adalah generasi untuk mengenangkan, mencintai, menjaga, dan mewariskan budaya Bojo kepada generasi penerus. Kami percaya bahwa budaya yang dikenalkan sejak dini akan tumbuh menjadi kecintaan, dan kecintaan yang dipelihara akan menjadi kekuatan untuk melestarikan jati diri daerah. Libuma, literasi budaya Bojo Bima, membaca budayanya, mengenal bahasanya, mempraktikkan seninya, mencintai daerahnya, dan melestarikan warisannya. Dari SDN 22 Jati Baru Kota Bima, kami hadirkan generasi Mataho, cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libuma Budaya Bojo Jati